Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video selanjutnya kita bahas ya metode kedua dari penilaian usulan investasi, yaitu yang disebut dengan metode net present value. Ya, net bersih, present sekarang, value nilai ya. Jadi nilai bersih, ya, nilai sekarangnya, NPV. Bagaimana konsep ini? Yaitu dengan memasukkan ya, konsep nilai waktu uang yang sudah dipelajari di awal. Ada dua pertimbangan yang dipakai di sini untuk pengambilan keputusan nantinya, ya, apakah diterima atau tidak. Yang pertama, jika ya, PV of proceed, ya, nilai sekarang dari uang masuk, ya, pendapatan atau keuntungan dari bisnis tersebut, itu lebih besar daripada net investment atau PV of outlay. Ya, maksudnya ini ya uang yang diinvestasikan atau dana yang diinvestasikan di awal. Ini PV of proceed, ini berarti uang masuk ya, cash inflow lebih besar daripada uang keluar yang di awal. Apabila PV of proceed-nya ya, uang masuk lebih besar daripada uang keluar yang ditanamkan di awal, itu keputusannya berarti investasinya dapat diterima, ya, usulan investasinya dapat diterima. Kebalikannya, jika ya, sama dengan di atas, jika PV of proceed, ya, proceed ini adalah pendapatan atau pemasukan, kebalikan ya, di atas besar, berarti kalau dia kecil dari dana yang diinvestasikan, net investment jadi kalau kebalikannya, jika nilai sekarang dari uang masuk, cash inflow lebih besar daripada nilai sekarang dari dana yang diinvestasikan, maka usulan ini dapat atau bisa ditolak. Nah, sederhana kan? Jadi ada dua pertimbangan, kapan dia diterima, kapan dia ditolak. Kapan diterima? Apabila uang masuk, ya, pendapatan dari hasil bisnis ini jika dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan di awal, dana investasi di awal itu uang masuknya lebih besar, ya secara logikanya ya pasti itu diterima. Kalau dia lebih kecil, ya berarti rugi ya, ini bisa ditolak. Cuma ini kelebihannya daripada metode yang pertama, payback period, ini dengan memasukkan ya diskon faktor nantinya ya, yang akan memotong nilai uang tersebut. Ya, untuk lebih memahami, bagusnya kita bahas ya contoh kasus. Ini ada kasusnya, seorang pengusaha berencana akan menanamkan modalnya pada suatu proyek sebesar 90 juta ya. Sebesar 90 juta berarti diketahui net investasi ya. Net investasinya 90 juta. Investasi sama dengan 90 juta. Hasil bersih sesudah dipotong pajak dan diterima setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut adalah 45 juta. Ya, berturut-turut berarti tiap tahunnya itu 45 juta tetap. Tahun kedua 45 juta, tahun ketiga 45 juta. Ya, jika rate of return ya, pengembalian atau tingkat bunga diharapkan adalah 10% per tahun, apakah usulan investasi itu dapat diterima? Kita lihat ya, jadi keuntungannya, tingkat keuntungan pengembaliannya itu 10%. Kita lihat, kita cari dulu NPV-nya 45 juta ya, kita siapkan tabel, ini tahun ya, ini proses uang masuk dari bisnis ya, ini tingkat bunga 10%. Lalu kita cari
Ya, berapa nilai sekarangnya dengan memasukkan time value of money, konsep waktu dari uang. Nah, tadi 45 juta ya setiap tahun. Sama, ini untuk yang sama. Untuk pertama sekali apa yang kita lakukan, kita cari dulu ya berapa diskon faktornya pada diskon rate 10% ya. Diskon faktor ya kita sudah tahu, kita rumusnya apa? 1/1 ditambah R ya, pangkat N. Jadi 1 berapa? Ya, pada tahun pertama dan tingkat bunga 10%, 1/1 ditambah 0,1 ya, 10% berarti 0,10 ya, 10/100 berarti sama dengan 0,1 pangkat N, berarti pangkat 1, tidak usah ditulis, berarti 1/1,1 ya, sama dengan 0,9091. Kita buatkan di sini 0,9091. Ini diskon faktornya. Untuk tahun kedua berapa? Ya, kita masukkan lagi 1/1 ditambah ya, sama 0,1 berarti pangkat 2 sama dengan 1/1,1 pangkat 2 ya, sama dengan 1/1,1 kali 1,1 ya. 1,1 kali 1,1 berapa? Yuk cari dulu biar mudah memahami ya, yang menonton juga harus ikut mencari. 1,1 kali 1,1 sama dengan 1,21 ya, berarti 1/1,21. Cari lagi 1/1,21 sama dengan 0,8264 ya, 0,8264. Nah, dapat 2 ya. Yang ketiga, berapa diskon faktornya ya. Berarti pangkatnya jadi rubah lagi ya. Berarti pangkat 3 berarti 1,1 pangkat 3, 1/1,1 kali 1,1 kali 1,1 ya. Sebetulnya nggak perlu dicari lagi, langsung lihat tabel ya. Bagi yang sudah ada tabelnya bisa dilihat tabel. Untuk tahun ketiga pada tingkat 10% ya, pada kolom persennya yang ke-10, dan pada tahunnya yang ketiga berapa diskon faktornya, yaitu ya sudah saya cari 0,7513 ya, 0,7513 ya. PV, present value ya, nilai sekarang dari uang 45 juta ini berapa ya pada tahun pertama. Kita kalikan 0,9091 ya, pasti ya, karena ini kurang dari 1 berarti pasti hasilnya di bawah 45 juta ya. Nilai uangnya akan semakin menurun 1 tahun setelah itu ya. Tahun pertama dia akan menurun 45 juta dikali 0,9091 sama dengan 40,9091
909.500 titik ya. 40.909.500, berarti 41 kurang ya, kita mulai berkurang. Kemudian 45 juta kali 0,8264 ya. Uang masuk ya, keuntungan yang dapat dari bisnis ini yaitu 45 juta. 45 juta kali 0,8264 sama dengan 188.000 ya. Yang ketiga berapa? 45 juta kali 0,7513, 45 juta ya, dikali 0,7513 ya, 45 juta kali 0,7513 sama dengan 33.808.500. 33.808.500 ya. Lalu kita jumlahkan. Inilah PV dari proceed, present ya, value, present value dari proceed mau masuknya berapa, kita jumlahkan. Ditambah 37.188.000 tambah 33.808.500 sama dengan 111.906.000 pas ya. Ini secara manual, cocokkan dengan kalkulator. Ini ya, di sini nih. PV dari net investasi ya berapa? Nilai sekarang dari uang yang diinvestasikan, dana yang ditanamkan di awal yaitu ini 90 juta ya, 90 juta. Menulisnya harus jajar sebetulnya ya. Ini sesuai dengan akuntansi 90 juta. Lalu kita kurang ya, cari selisihnya. Ya, 21.906.000 net present value. Net present value ya, atau NPV. NPV. Kalau dia negatif hasilnya nanti dibuat di dalam kurung ya, dikurung ininya. Jadi kalau tidak dikurung ini berarti plus. Artinya ya, berarti ini untungnya ya, selisihnya. Selisihnya. Ini uang masuk, ini uang yang ini uang yang ditanamkan di awal, ini uang masuk dari bisnis ya. Setelah bersih potong pajak segala macam, maka keuntungan bersihnya yaitu 21.906.000. Artinya apabila ya, uang masuk dari bisnis lebih besar daripada uang keluar di awal ya, artinya bagaimana keputusannya? Berarti ya, usulan investasi ya dapat diterima. Nah,
sampai di sini dulu penjelasan tentang net present value atau metode NPV. Untuk selanjutnya nanti ada lagi metodenya, metode IRR ya, atau IRR. Semoga dengan penjelasan ya, dengan adanya video ini bisa lebih memberikan pemahaman kepada mahasiswa. Kalau nggak paham bisa diulang lagi mendengarkannya ya. Jadi dengan adanya video ya, dengan kekurangan sistem pembelajaran di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini kita sudah lama belajar secara daring ya, jadi tidak maksimal mungkin ya karena keterbatasan. Maka dengan adanya video saya buat ini ya, semoga bisa bermanfaat bagi mahasiswa atau yang membutuhkan ya perhitungan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.